oh perempuan itu yang pakai baju gitu kadang mengundang laki-laki begini-gini. Sorry, tapi statistik menyatakan bahwa perempuan yang menggunakan pakaian tertutup itu 17% lebih sering kena pelecehan. Halo, halayak ramai. Balik lagi bersama saya Suramanto Sukirman. Jadi pada Temu Wacana kali ini saya sudah ditemani oleh Bethany Jung. Halo. Ini adalah video perdana kami mengajak seorang perempuan Oke. Untuk membahas satu hal. Jadi saya mengajak Bethany Jung untuk sedikit kita membahas tentang sex education karena saya menganggap bahwa isu itu adalah isu yang penting namun tabu bagi masyarakat Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah. Karena kalau kita lihat aktivitas seks bebas itu cukup banyak dan itu seperti gunung es yang banyak dilihat di sedikit dilihat di permukaan, sebenarnya di bawahnya itu cukup besar. Dan kalau kita melihat data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada sejak Januari sampai dengan bulan Maret 2021 ada terdapat 426 kasus kekerasan seksual dari total 1008 kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, jadi saya menganggap bahwa isu ini sangat penting untuk kita bahas dan terima kasih kepada Beth untuk mau menemani kami di Temu Wacana membahas soal ini. Beth, mulai dulu deh. Okay. Jadi sebelum kita masuk ke topik, boleh ceritakan sedikit tentang Bethany Jung masa kecilnya itu kayak gimana dulu? Bethany Jung masa kecil itu adalah orang yang paling benci sistem. Benci sistem. I hate the system so much, kayak I cannot fit into the system. Jadi saya tidak bisa berada dalam sistem. Jadi dari dulu tuh memang selalu sering mempertanyakan kayak why begini, why begitu, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Kayak kalau kayak apa namanya urusan sex education tuh kayak kenapa sih perempuan itu nggak bisa pakai celana kalau ke sekolah, padahal dengan pakai rok kami tuh sangat rentan menjadi korban pelecehan baik dari guru maupun teman-teman kelas. Pernah nggak waktu masih kecil menyaksikan teman perempuanmu lewat terus roknya di Oh iya sih. Pasti pernah. SMP itu sering. Sebenarnya itu salah satu bentuk pelecehan, tapi orang itu tidak sadar karena sudah dinormalisasi di masyarakat. Oh, namanya juga anak cowok, maklum gitu kan. Karena sebenarnya itu salah. Nah, gitu. Jadi dari kecil itu memang sudah selalu questioning kenapa sih saya itu sebagai perempuan banyak aturan yang harus saya ikut. Saya nggak boleh keluar malam, saya nggak boleh pakai begini, saya nggak boleh pakai begitu. Kalau saya pakai celana pendek orang liatin, saya pakai baju tertutup juga masih disuitin orang. Kenapa masih begitu? Nah, akhirnya semakin beranjak dewasa, ke remaja dulu ya kan? Ke remaja dulu sama masih tetap mempertanyakan kenapa hal ini terus terjadi gitu. At least saya lihat orang yang menjadi korban pelecehan. Dan ketika dia menjadi korban itu orang tuh pada bilang kalau kamu sih yang salah, kamu aja begini, bukan seperti itu. Padahal sebenarnya yang harus diberantas itu adalah orang yang melecehkan, bukan korban pelecehan. Nah, masa SMA masih sama juga, tidak berubah semua itu malah tambah apa ya namanya, tambah jelas kalau lingkungan sekitar itu bias. Lingkungan sekitar itu bias, hanya menitik beratkan kesalahan pada satu orang yang sebenarnya itu harusnya ditolong, harusnya dilindungi, tapi tetap jadi bulan-bulanan juga. Nah, begitu sih, karena masa kecil saya itu kurang menyenangkan, karena saya selalu mempertanyakan kenapa hal-hal ini tuh tidak adil dalam dunia ini. Jadi masa kecil saya itu selalu dipenuhi dengan bertanya, mencari tahu itu. Merasa bahwa ada sedikit diskriminasi terhadap perempuan? Yes, diskriminasi dalam keluarga juga banyak sekarang terjadi sebenarnya sih. Oke. Beth,
sebenarnya dari mana sih sampai ini, kalau saya perhatikan di platform media sosial Instagram punya Beth itu selalu berbagi tentang hal-hal yang isu-isu tentang perempuan dan beberapa juga tentang sex education. Itu sebenarnya pernah ada titik balik tidak sampai kok saya mau untuk membahas soal ini? Tentang sex education dulu ya. Yes. Oke, jadi kayak tadi tuh, dari dulu emang sudah mempertanyakan kenapa sih banyak sekali larangan dan aturan yang harus dihindari oleh perempuan. Nah, sementara semakin dihindari, toh juga kasus itu tetap bertambah, malah tambah banyak, bukan tambah berkurang. Nah, jadi kesadaran dari itu kayak there's something wrong in the system. Pada yang salah di sistem ini, dan yang salah itu bukan orang yang dilecehkan, tapi bagaimana kita itu kurang mengedukasi orang untuk tidak melecehkan orang. Oke. Nah, kalau untuk tentang perempuannya sendiri, ya karena saya perempuan, otomatis saya yang paling merasakan bagaimana apa itu namanya diskriminasi terhadap perempuan. Pembatasan pergerakan dan ruang untuk perempuan itu sangat-sangatlah nyata. Saya kasih contoh begini, saya sama adik saya itu pergi ke tempat latihan taekwondo yang sama, gurunya yang sama, dan hari latihannya sama, tujuannya yang beda. Tujuan buat dia supaya dia bisa jadi atlet, tujuan buat saya supaya bisa menjaga diri. Nah, itu kan bias, itu sama saja. Oh, kamu perempuan kalau mau martial arts berarti hanya boleh dengan alasan self defense, bukan untuk jadi atlet. Sementara banyak taekwondo yang di luar sana yang perempuan. Guru taekwondo saya sekarang saja itu perempuan. Nah, jadi kesadaran tentang isu-isu perempuan itu sebenarnya datang dari pengalaman sendiri mengalami ketertindasan dan ketidaksetaraan. Gitu. Jadi ini memang betul-betul pribadi yang merasakan langsung. Yes. Kalau dulu hanya sebatas apa iya sih saya merasa seperti ini, apa iya sih orang itu melakukan itu ke saya. Atau mungkin saya baper karena saya perempuan. Oh, ternyata ada tuh istilahnya namanya patriarkis, ada tuh istilahnya namanya seksis, ada istilahnya namanya misoginis, seperti itu. Nah, ketika saya mulai aware dengan itu, akhirnya saya mengedukasi diri. Oh, ternyata hal-hal seperti itu ada, saya pernah alami, dan orang lain juga pernah alami, dan mungkin kedepannya ini saya bakal alami lagi. Nah, akhirnya saya stand up untuk sudahlah, saya bosan jadi victim. Saya jadi survivor, dan saya harus bantu orang, saya harus selamatkan orang dengan cara ya saya tidak ikut menindas mereka. Caranya gimana ya? Dengan saya menyuarakan hak-hak perempuan, saya mengangkat isu-isu yang harusnya orang itu tahu, tapi karena mereka merasa kalau saya dengar tentang ini bukan masalah perempuan, jadi uncomfortable gitu. Justru ketika kita dihadapkan dengan hal yang kita nggak nyaman, sudah seharusnya begitu. Kamu dengar orang diperkosa, kamu nggak nyaman, harusnya memang nggak nyaman. Harusnya memang nggak nyaman. Kamu dengar orang di catcall di tengah jalan, kamu gak nyaman, ya sudah sepantasnya kamu tidak nyaman. Oke. So, menurut Beth sendiri, apa itu seks? Secara definisi? Pandangan Beth? Pandangan saya sendiri, oke. Jadi kalau seks itu sebenarnya adalah secara literal ya, adalah jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan, itu seks. Itu seks. Dan seberapa penting untuk sex education itu diwacanakan, ya kan kita pahami Indonesia ini, ya kita balik lagi ketika berbicara tentang sex education itu kayaknya pembahasan yang sangat sedikit sekali untuk kita temukan. Sepertinya isu itu kayak isu yang ada tapi tenggelam. Seberapa penting sih sex education itu untuk dibahas? Kalau dilihat di Indonesia ya, sangat-sangat penting. Jadi kalau level 1 tidak penting, level 10 penting sekali, kita di level 11. Ush. Error. Darurat. Oh, darurat. Iya, tahu nggak? Kalau survei menyatakan pemuda-pemudi Indonesia itu paling suka nonton rap joke, rap sex. Gitu. Rap sex. Makanya sangat penting untuk pembahasan sex education. Sebenarnya begini, orang itu bisa punya fetish seksual apa saja ya.
Oke. Cuman takutnya kalau mereka belajar dari itu, dari situs yang salah, dari film-film seperti itu, mereka nanti bakal berpikir bahwa dalam realita juga seperti itu. Jadi kalau saya memperkosa orang itu oke, karena kan itu fetish saya. Padahal sebenarnya nggak boleh. Nah, di dalam sex education itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu absenting sex education. Oke. Itu sex education di mana kita itu tidak mengajarkan apa-apa dengan harapan mereka nanti akan belajar sendiri. Gitu. Oke. Jadi kalau kamu tidak melakukan ini, maka ini nggak akan terjadi. Seperti itu. Tanpa melakukan. Kemudian ada yang namanya comprehensive sex education. Nah, Oke. comprehensive sex education ini dia itu mencakup bukan cuman tentang fisikal, bukan cuma tentang mental, tapi tentang konsen, persetujuan. Apa sih yang boleh dipegang orang, apa sih yang nggak boleh, batasan apa sih, kamu punya hak apa sih, gitu. Oke. Jadi kalau kita mengajarkan orang, kalau kamu nggak mau hamil luar nikah, kamu jangan berhubungan seks, gitu kan? Padahal orang menikah saja masih bisa kena pemerkosaan oleh pasangannya sendiri. Marital rape, saudara-saudara. Nah, ketika itu tidak diajarkan kepada masyarakat, orang menutup diri dari namanya comprehensive sex education, maka masalah kita ini nggak bakal terselesaikan. Orang cuma bilang, oke, sex education itu pasti ngajar ini kan. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Nah, kalau di kebidanan sendiri, kita itu punya yang namanya pendidikan anak usia dini, tahu kan? Iya, pendidikan anak usia. Jadi sex education kepada anak-anak PAUD ya. seumuran PAUD itu beda dengan sex education ke remaja SMA misalnya. Nah, kalau di remaja itu sudah diajarkan mengenai fungsi alat reproduksinya, kalau kamu berhubungan nanti kamu hamil gini. Kepada anak seumuran PAUD itu sex educationnya adalah nanti kalau ada om datang ke rumah pegang ini nggak boleh ya. Nah, itu namanya sex education. Levelnya yang beda, cara penyampaiannya beda, tapi tujuannya sama gitu. Berarti memang untuk sex education ini sebenarnya bahkan dari masih kecil pun itu sudah harus diberikan. Bahkan dari bayi umur usia 24 bulan. 24 bulan. 2 tahun. Itu bagaimana? Dengan cara kayak tadi, kayak seumpamanya kan bapaknya mau cebok nih, nanti bapak harus minta izin dulu, boleh nggak bapak cebokin? Gitu. Oke. Karena kalau kita tidak ajak dari kecil, ketika dia ketemu orang yang misalnya orang lebih dewasa dengan dia dan orang itu melakukan itu ke dia akan menganggap, oh bapak saya juga gitu, berarti nggak apa-apa. Padahal sebenarnya nggak boleh. Gitu. Oke, berarti memang sudah bisa dilakukan dari sejak usia 24 bulan. Yes. 2 tahun. Sebaiknya dari 24 bulan. Tapi bagaimana pandangan Bet sendiri tentang ini pembahasan sex education ini jadi tabu di Indonesia? Jadi tabu karena selalu ditabukan. Jadi tabu karena selalu ditabukan. Iya, dan akibat menabukan seks ya itu semakin banyak angka pernikahan dini, semakin banyak perempuan laki-laki putus sekolah gara-gara seks. Dan perceraian pun sekarang juga meningkat. Iya. Oke. Kalau gitu, Bet, ini seberapa penting sih untuk seks itu sebelum dilakukan pada saat menikah? Hal-hal apa saja yang perlu untuk diberikan kepada misalkan perempuan, terutama kan sebelum mereka menikah dan melakukan hubungan untuk bercinta? Oke, wow, interesting. Nah, jadi kalau untuk itu sebenarnya itu tugas dari petugas kesehatan sih. Oh, nah, itu ada memang ya? Iya, harusnya ada. Harusnya. Dan harusnya dilakukan. Jadi begini, saya nggak tahu kalau di Palu ini sudah diberlakukan yang namanya premarital course. Apa itu? Jadi kursus pranikah. Kursus pranikah. Kayaknya sudah pernah diwacanakan, tapi nggak tahu kalau sudah jadi program ini kan. Jadi di kursus pranikah itu harusnya diajarkan mengenai apa-apa sih yang boleh dilakukan suami, apa-apa yang boleh dilakukan istri. Misalnya nih, istrinya lagi nggak mood, terus dipaksa suaminya. Nah, itu masuknya ke tindak pemerkosaan. itu akhirnya yang seperti kemarin ya, isu istri itu tidak boleh suami itu tidak boleh memperkosa istri. Iya, karena pemerkosaan ya pemerkosaan aja, nggak usah bawa istri bawa suami, gitu kan? Nah, itu terus diajarkan mengenai konsen. Misalnya nih,
Konsen itu apa sih? Konsen itu kan persetujuan. Oke. Orang kadang berpikir begini, kalau saya sudah bilang iya berarti boleh dong gini, boleh dong gitu. Padahal sebenarnya salah. Konsen itu ada 5 unsur yang harus dipenuhi. Apa saja itu? Hal-hal yang Iya. Istilahnya itu price. Jadi freely given, diberikan secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa diskriminasi, tanpa dibawa penggunaan alkohol, obat-obatan, tanpa ada ancaman dari orang lain. Jadi memang betul-betul secara sukarela. Kan? Nah, yang kedua reversible. Reversible itu konsen itu orang-orang itu bisa berubah pikiran kapan saja. Oke. Misalnya nih ya, suami istri udah di kamar, udah siap nih segala macam. Terus istrinya tiba-tiba, kayaknya saya nggak mau deh, besok aja. Istri punya hak nggak? Punya hak. Kalau suami maksa nggak boleh. Seharusnya. Ya, seharusnya. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Kebanyakan ya. Yang ketiga ada informatif. Jadi informatif itu apapun yang akan dilakukan dalam kurun waktu itu, dalam waktu yang spesifik itu haruslah dijelaskan dan dipahami oleh kedua belah pihak. Misalnya begini, nanti malam kita lakukan ini A, B, C, D. Oke? Direncanakan. Ya, ketika dia melakukan E, F, G, yang tadinya tuh dia nggak tahu, yang salah satu pihaknya nggak tahu, entah laki-laki atau perempuannya dia nggak tahu, maka itu tidak boleh. Gitu. Kemudian ada E, enthusiastic. Nah, enthusiastic itu berarti ketika ada salah satu pihak yang dia kayak, kayaknya saya udah nggak mau lagi nih, udah pengen stop nih, udah bosan nih. Nah, kita harus stop, jangan lanjut. Oh iya. Gitu. Yang ketiga yang terakhir itu adalah spesifik. Jadi persetujuan itu hanya berlaku pada saat itu. Jadi misalnya pacarmu bilang gini nih, kamu boleh deh cium saya malam ini, gitu kan, tanpa kamu minta izin gitu. Besoknya kalau kamu cium dia tanpa izin dia, itu nggak boleh, buat konsen lagi, karena sudah expire konsennya. Konsennya itu hanya berlaku pada saat itu. Tapi bagaimana kalau perjanjiannya justru dilakukan, ya adalah selama pacaran boleh ya. Oke, kalau memang itu berdasarkan persetujuan dan kemauan kedua belah pihak ya oke. Tapi kalau hanya satu pihak yang kok diam kan berarti kok oke, nggak bisa begitu. Jadi persetujuan diam bukan berarti oke. Ya, konsen atau persetujuan itu tidak diimplikasikan, tidak disimpulkan, oke? Dan tidak diinisiatifkan ke orang lain. Kayak, ayo dong, gue bilang oke ya, nggak bisa begitu. Itu seperti ada intimidasi berarti. Ya makanya tadi kembali lagi ke price. Kalau ada satu unsur price yang tidak terpenuhi, itu berarti pemaksaan. Oke. Nih, khusus untuk saya balik ke orang tua deh. Kalau menurut Bet sendiri, seberapa penting sih peran orang tua untuk terkait sex education itu? Sangat penting sih, karena lingkungan belajar anak itu yang paling pertama adalah dari keluarga. Gitu. Sebelum anak ke sekolah, sebelum anak ke PAUD, anak-anak kan belajar dan menyerap segala macam informasi itu dari orang tua. Nah, ketika orang tua sudah menutup diri dari yang seharusnya anak tahu, anak itu mau belajar di mana? Kalau dia belajar di luar, kalaupun dia belajar di luar, oke, yang dia pelajari itu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Tapi kalau dia belajar tempat yang salah, kan merugikan. Jadi sangat penting untuk orang tua. Harusnya begini, sebelum kita ngajarin anak, kita ngajarin orang tua dulu. Jadi calon orang tua, calon pengantin jangan cuma kumpul uang buat kondangan ya. Belajar Anda. Nah ini Bet, sekarang ini kan banyak alat bantu seks. Oke, kan alat bantu dengar. Banyak alat bantu seks ya, seperti sex toys dan lain-lain semacamnya seperti itu kan. Sekarang itu banyak dijual bebas bahkan. Menurut Bet sendiri, mereka itu kan menggunakan alat bantu itu kan karena butuh klimaks, butuh orgasme ya, buat perempuan. Menurut Bet sendiri, orgasme itu penting gak sih? Penting lah. Tahu gak kalau di klitoris perempuan itu adalah satu-satunya organ tubuh yang paling sensitif. Dan fungsinya cuma untuk itu. Fungsinya cuma untuk itu. Iya. Bahkan ada yang namanya orgasmic burst. Jadi orgasmic burst itu adalah ketika perempuan itu menstimulasi dirinya
ketika mau melahirkan dengan cara clitoral stimulation, dan ketika dia mencapai orgasme maka uterusnya itu akan berkontraksi dengan lebih kencang dan bayi akan lebih cepat lahir. Gitu. Tapi kalau dengan melakukan alat bantu untuk bisa mencapai itu, gimana menurut Beth sendiri? Kan ada tuh ya, kalau mungkin beberapa orang yang sudah menikah terus mungkin pisah, kan kadang masih butuh batin tuh, masih perlu kadang-kala ini kebutuhan deh. Nah, terus beberapa perempuan maupun laki-laki itu kan melakukan kepuasan sendiri dengan caranya sendiri, tanpa mengajak lawan jenis. Oke, masturbasi gitu. Yes. Saya ada word tadi. Menurut Beth, pandangan Beth soal itu gimana? Biasa aja sih. Itu wajar untuk kita. Wajar, dan itu hak semua orang. Hak semua orang, baik perempuan maupun laki-laki. Iya. Jadi kalau misalnya mereka gunakan alat bantu, biasa aja. Biasa aja. Seharusnya. Memang seharusnya biasa saja. Apa masalahnya gitu? Apakah laki-laki merasa tersingkirkan dengan orang yang mengatur? Mohon maaf, bukan masalah saya. Tapi ini mungkin pembahasannya ada agak sedikit liberal karena memang kita pengen ini bahas yang bebas tapi tertib ya untuk pembahasan ini. Jadi yang betul-betul ini bukan kita melegalkan untuk ya ayo seks bebas, tidak. Tapi di sini kita pengen berikan semacam ini loh yang seharusnya dilakukan, ini loh yang seharusnya kalau boleh untuk tidak dilakukan. Nah, terus Beth nih, bagaimana menghadapi ancaman-ancaman dari pelecehan? Nah, kan kebanyakan nih pandangan orang awam melihat bahwa ketika perempuan gunakan pakaian yang cukup mini itu mengundang laki-laki untuk gimana pandangan Beth soal itu? Pertanyaan saya satu, siapa yang mengundang? Saya tanya pandanganmu, Beth. Iya, jadi saya kalau mau menjawab itu harusnya saya biarkan orang itu berpikir dulu, siapa yang mengundang Anda? Kenapa Anda gear sekali? Yes. Sama kayak gini, kok buka pintu rumah bukan berarti kok suruh orang masuk kan? Oke. Nah, saya pakai bikini bukan berarti saya suruh kau untuk melecehkan saya. Memang kita tidak bisa mengontrol impuls orang. Yes. Kita tidak bisa mengontrol. Kalau kamu lihat saya dancing ya, nggak bisa. Itu hak mereka dan itu wajar. Kita lihat orang telanjang, kita nafsu, itu wajar. Itu biologis. Itu normal. Yang tidak wajar adalah ketika kamu menyalurkan impuls itu ke orang lain dan kata kamu melecehkan orang, kamu memperkosa orang, itu yang tidak itu yang tidak benar. Nah kalau katanya perempuan itu yang pakai baju begitu kadang mengundang laki-laki begini. Sorry, tapi statistik menyatakan bahwa perempuan yang menggunakan pakaian tertutup itu 17% lebih sering kena pelecehan. Iya, silahkan buka catat Komnas Perempuan, ada di situ. Nah, bahkan gini ya, pernah dengar namanya museum What Were You Wearing? Belum sih. Nah, jadi ada museum, saya lupa di negara mana, pokoknya di negara Eropa, Belgia kayaknya. Ada satu museum namanya itu Museum What Were You Wearing. Jadi museum apa yang kamu pakai. Nah, jadi di museum itu tuh dipajang semua pakaian-pakaian yang dipakai korban saat mereka menjadi korban pelecehan maupun pemerkosaan. Oh, dipajangnya di sana. Dipajang di sana. Ada yang baju anak 2 tahun, ada baju tentara, ada orang pakai burka. Nah, itu ada. Nah, sebenarnya itu tuh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pelecehan itu terjadi bukan karena apa yang dipakai, tapi karena ada pelaku pelecehan. Seperti itu. Berarti jadi, daripada kita ngurusin orang harus pakai baju gini-gini, kenapa kita nggak bilang anak-anak laki-laki kita, kamu nggak boleh melecehkan orang? yes. Kan gitu. Jadi kita bersepakat bahwa pakaian apapun itu tidak mempengaruhi untuk terjadinya pelecehan seksual. Yes, harusnya tidak dijadikan alasan untuk melecehkan orang. Oke, Beth, saya mau tanya nih, ini kasus yang banyak terjadi hari ini, berpacaran, mungkin tidak sengaja bersepakat untuk ya biasalah saling kirim foto, video VCS ya sekarang. Video call syariah. Syariah.
Video call senang. Video call senang. Nah, beberapa kasus yang terjadi itu adalah bahwa itu menjadi barang bukti itu menjadi alasan kadangkala untuk mungkin si pria itu mengancam perempuan untuk melakukan kembali. Bisa juga si pria ini mengancam perempuan untuk dia tidak boleh pisah dengan dari laki-laki itu. Itu bagaimana pandangan dari Beth sendiri? Memang sering terjadi ya, dan sangat disayangkan sih sebenarnya itu. Ya tapi kita lihat lagi apakah kalau misalnya ini sudah sampai ke kayak tadi mengancam, sebagai orang tua misalnya kita itu bisa komunikasikan dengan anaknya kita itu kayak kamu maunya tolong seperti apa. Nah, biasanya sih bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan. Cuman sayangnya otoritasnya kita itu belum inklusif, belum berperspektif gender, masih kayak siapa suruh kamu kirim kan, kamu sih gini, kamu sih gitu. Nah, padahal sebenarnya ketika hal itu terjadi yang bisa kita lakukan adalah mengadvokasi kita merangkul dulu anak kita itu kan, merangkul dulu, kita dengarkan dia, walaupun maybe as parents kita kayak kamu sih gini, kamu sih gitu, pasti ada lah bias-biasnya orang tua kan. Yes. Ya. Nah tapi semestinya kita itu bisa membantu anaknya kita itu untuk keluar dari masalah itu dengan cara ya sudah kita komunikasikan dengan orang yang lebih paham. Misalnya kita bisa minta bantuan ke LBH setempat untuk dapat advokasi hukum dan sebagainya. Beth nih, kalau menurut Beth sendiri cara untuk terhindar dari pelecehan? Jangan menjadi peleceh. Wih anjay. Ya masalahnya kalau perempuan itu kan mereka tidak pernah berpikir untuk dilecehkan, tapi kan laki-laki juga sering jadi korban pelecehan sih. Iya sih. Ini kan bukan kita tidak bilang laki-laki dan perempuan ini pernah dilecehkan atau tidak dilecehkan. Cuman cara terhindarnya kira-kira gimana untuk meminimalisir lah. Untuk meminimalisir pelecehan itu tadi jangan jadi peleceh. Berarti sepakat bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama jangan melakukan itu. Yalah. Perempuan juga sering melecehkan laki-laki atau sesama perempuan. Banyak kok. Makanya. Tuh perempuan-perempuan yang nonton itu Korea, kalau lihat yang buka baju, lihat otot kayak gitu, mereka sudah makanya itu termasuk pelecehan. Untuk menghindari pelecehan, guys, jangan jadi peleceh. Mulai dari diri sendiri dulu. Kalau kita sudah membiasakan diri kita tidak melecehkan orang, ketika ada orang dilecehkan kita lihat, kita pasti akan bilang nggak boleh gitu, itu nggak bagus. Tapi Beth nih, sepakat tidak nih kalau misalkan seks itu dilakukan dengan secara kesepakatan, kita lagi bersepakat untuk melakukan seks, tapi dalam konteks berpacaran? Saya bukan polisi moral, jadi saya nggak bisa bilang berhubungan seks sebelum menikah itu salah atau benar. Oke, itu yang pertama. Tapi saya juga tidak mengencourage orang untuk melakukan itu, karena orang kan punya standar moral sendiri. Iya sih. Itu. Tapi saya cuma bisa mengadvise, lakukanlah itu ketika kamu setuju, kamu paham konsekuensinya, dan kamu tidak dibawa diskriminasi, tidak dibawa tekanan, tidak dibawa paksaan. Ketika kamu merasa saya terpaksa nih berhubungan seks dengan dia karena teman-teman gue udah kayak gitu, gue juga mau keren dong. Nah, nggak boleh. Sebaiknya jangan. Karena kamu berpikir kamu melakukan itu hanya karena kamu ingin keren-kerenan, tapi tahu konsekuensinya belum. Nah, konsekuensinya itu bukan cuma hamil di luar nikah, kena penyakit menular seksual, tapi batin, jiwa, mental kita juga bagaimana. Kalau misalnya kamu berhubungan dengan pacar kamu, yang kamu rasa, aku sudah menyayangi dia dengan sepenuh hati, tiba-tiba opa meninggalkan kamu sedih dan kamu belum bisa menghadapi itu. Nah, kan itu salah satu konsekuensi sih sebenarnya. Nah, jadi pahami dulu konsekuensinya apa, gitu. Baru berpikir untuk melakukan. Beth, terakhir deh, pesan untuk mereka. Apa ya? Saya bukan sebuah contoh yang bagus untuk ditiru. Paling tidak
Bet ini suka membahas isu ini, suka men-share isu ini, dan apa pesan untuk mereka di sana, di luar sana? Perbanyak edukasi diri. Perbanyak edukasi diri. Edukasi diri tentang apa saja, tentang sex education, tentang seks secara umum, secara medis. Terus pelajari juga yang namanya konsen, itu paling penting, pelajari tentang namanya konsen. Karena kalau kita sudah aware konsen itu apa, maka kita tidak akan bertanya-tanya kalau kayak begini terus gimana, kalau kayak gitu terus gimana. Nah, kita pahami dulu itu. Nah, yang kedua, yang terakhir adalah subscribe channel ini. Karena di sini akan banyak informasi bagus. Don't miss it. Oke, itu aja sih. Oke, Bet, terima kasih. Jadi sekali lagi saya sampaikan, konten ini kita sampaikan dan kita berikan kepada mereka-mereka yang sebenarnya butuh untuk mengetahui tentang sex education, karena menurut saya ini salah satu informasi penting, isu penting yang masih ditabukan di Indonesia, dan semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Oke, tetap stay tune di Temu Wacana, karena setiap temu yang kami wacanakan selalu ada inspirasi yang kalian tatap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.